I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Imaba Jabodetabek Official. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 dari sudut pandang hadis. Menyebarnya virus corona, utamanya di Indonesia, telah melahirkan banyak persepsi di kalangan umat Islam. Ada yang menganggap bahwa virus corona ini merupakan tentara yang sengaja dikirim oleh Allah untuk mengazab orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa virus corona ini adalah sebagai ujian keimanan bagi umat Islam. Untuk mengkaji lebih dalam terkait virus corona dari sudut pandang agama, telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Rokiin LC SAG selaku pengkaji hadis sekaligus pengajar Ma'had Darus Sunnah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai wabah virus corona atau COVID-19 dari sudut pandang hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam tidak bisa terlalu mudah mengklaim atau mengatakan bahwa virus corona itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu ada yang maknanya azab, ada yang maknanya cobaan, ada maknanya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi musibah yang menimpa kaum muslimin atau kaum orang-orang mukmin itu bisa dimaknai sebagai peringatan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit taun. Penyakit taun itu adalah salah satu penyakit yang sejenis wabah dan dulu pernah menimpa kaum muslimin pada masanya Umar bin Khattab. Maka kata Rasulullah, "At-ta'un rahmatun lil mu'minin." Ta'un itu sebuah rahmat dari Allah kepada orang-orang yang mukmin. Dari sudut pandang mana ta'un atau penyakit itu dilihat sebagai sebuah rahmat bagi umat Islam? Oke. Ketika orang-orang mukmin ditimpa musibah seperti saat ini ditimpa oleh wabah COVID-19, kemudian orang mukmin itu sabar dengan penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh terhadap ayat Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Maka insya Allah sikap orang mukmin yang seperti itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabah corona ini atau virus corona ini tidak bisa langsung diklaim sebagai azab bagi kita semua. Yang kedua, dulu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah, penyakit ta'un amwas, sejenis wabah yang penyebarannya atau penularannya sangat masif sekali, itu menimpa kaum muslimin yang ada di Syria. Sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan jumlah kaum muslimin yang menjadi korban dari penyakit ta'un tersebut 25.000. Termasuk salah satu yang menjadi korban dari penyakit ta'un itu adalah sahabat mulia Nabi, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi wabah corona ini tidak bisa kita katakan sebagai adab bagi kita semua. Tergantung bagaimana umat Islam menyikapi tergantung ujian tersebut. Menyikapi. Sebagai umat Islam, kira-kira bagaimana cara menyikapi virus corona ini? Apakah hanya dengan bertawakal kepada Allah, dengan berpangku tangan, tidak melakukan ikhtiar apapun? Atau kita menjemput takdir lain untuk kemudian menyelamatkan diri kita dari virus corona ini? Kembali ke sejarah lagi, dulu ketika Umar bin Khattab melakukan kunjungan ke Syria, sebelum nyampe ke Syria, Sayyidina Umar mendengar kabar bahwa Syria telah ditimpa penyakit ta'un amwas yang perkembangannya dan penyebaran sangat masif sekali. Ketika Sayyidina Umar nyampe ke sebuah tempat namanya Sawaw atau sekarang dikenal dengan Sawaya, maka Sayyidina Umar berhenti di situ dan memanggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah
datang menemui Sayyidina Umar, kemudian ada diskusi yang sangat alot sekali, apakah Sayyidina Umar itu mau lanjut masuk ke Syria atau kembali lagi ke Madinah. Maka keputusan Sayyidina Umar, beliau kembali lagi ke Madinah untuk menghindari penyakit Ta'un Amwas yang menimpa kaum muslimin yang ada di Syria. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memutuskan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanannya, maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengkritik terhadap kebijakan Sayyidina Umar dan melontarkan sebuah pertanyaan. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Oleh karena itu kita harus mensinergikan antara usaha batin dengan usaha zahir. Usaha batin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan usaha zahir kita harus menghindari dari penyakit tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernyataan sebagian kalangan umat Islam di Indonesia khususnya dalam menanggapi virus corona ini dengan bernada tawakal, sudahlah, soal kematian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ikhtiar untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona ini. Kira-kira bagaimana pernyataan tersebut dalam pandangan Ustadz? Jadi pernyataan tersebut saya anggap kurang tepat. Karena Sayyidina Umar ketika mendengar ada wabah yang menimpa kaum muslimin di Syria, Sayyidina Umar melakukan pencegahan dengan cara beliau tidak melanjutkan perjalanannya ke Syria dan balik ke Madinah. Jadi itu merupakan ikhtiar atau usaha zahir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi apakah kebijakan pemerintah untuk melakukan penutupan tempat-tempat ibadah sudah dinilai tepat dalam hal ini? Kalau itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran atau penularan virus corona, itu bisa digunakan oleh agama. Apakah social distancing atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus yang menular ini pernah diterapkan pada masa sahabat ketika terjadi wabah yang mirip, yang serupa pada saat ini? Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi penyakit yang menular. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Firra minal majdum, firaraka minal asad." Menjauhlah kalian dari orang yang terkena penyakit lepra seperti halnya kalian menjauhi seekor singa. Jadi hadis ini kalau ditarik ke makna yang sekarang, konteks sekarang, itu bisa dimaknai dengan social distancing atau menjaga jarak dari orang yang menderita penyakit yang dapat menular. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan lockdown ketika suatu tempat itu ditimpa oleh penyakit yang menyebar atau penyakit yang menular kepada orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha." Ketika kalian mendengar ada penyakit ta'un yang menimpa sebuah tempat, sebuah wilayah, maka janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalau kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Artinya Rasulullah melarang orang lain, orang yang ada di luar wilayah tersebut, untuk memasuki daerah yang terkena penyakit yang dapat menular, biar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Maka lockdown dan social distancing atau physical distancing dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi bersama kami di channel YouTube Imam Jabodetabek Official. Sama-sama, semoga masyarakat Indonesia dapat melalui cobaan virus COVID-19 ini dengan kesabaran dan hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika mempunyai kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.